Halo semuanya, kenalin nama aku Mariska Rosian Magdalena Behan. Aku dari jurusan S1 Administrasi Bisnis dari kelas AB4905. Hari ini aku akan menunjukkan proses pengerjaan tugas besar mata kuliah aplikasi pemrograman dan komputer. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan mengerjakan bagian pertama yaitu yang if. Jadi di sini udah ada data yang akan kita gunakan untuk mencari rumus. Rumus yang akan kita cari itu ada dari faktor NIM, performance score, kategori performance, profit per unit, total profit, profit kategori, diskon kategori, sales priority, dan juga terakhir ada bonus amount. Jadi di sini kita akan mengisi terlebih dahulu yaitu NIM saya. Di sini untuk NIM ada sedikit perubahan yang awalnya general akan kita ubah menjadi number. Setelah itu kita ke bawah kan. Nah, lanjut kita ke yang faktor NIM. Untuk faktor NIM sendiri memiliki rumus yaitu right, karena kita membutuhkan 3 digit terakhir dari NIM kita. Nah, nanti akan ada muncul 3 digit terakhir dari NIM kita di faktor NIM. Selanjutnya yaitu ada performance score. Untuk performance score sendiri dia punya rumus yaitu sama dengan 0,02 dikali E2, yang dimana faktor NIM dikali dengan sales amount. Kita enter, akan muncul hasilnya. Lanjut kita ke kategori performance. Untuk kategori performance ini memiliki rumus, kita menggunakan rumus if. Maaf, ada kesalahan sedikit. Oke, di sini saya udah mengetik untuk rumusnya, tinggal kita enter. Nah, tadi karena berhubung hasilnya good, karena kalau misalnya di atas 5.000 akan menghasilkan excellent, di atas 3.000 akan menghasilkan good, dan di atas 1.500 akan menghasilkan average. Jadi tinggal di tab 2 kali. Oke, kita lanjut ke bagian profit per unit. Untuk bagian profit per unit, rumusnya yaitu I2 dikurang H2, yang dimana I2 itu yaitu unit price dikurang unit cost. Enter, akan muncul hasilnya dan tinggal di 2. Lanjut ke bagian total profit. Untuk total profit yaitu rumusnya sama dengan R2 dikali F2. R muncul hasilnya dan tinggal di tab 2 kali. Lanjut ke bagian profit kategori. Untuk bagian profit kategori ini kita menggunakan rumus IF juga. Sama dengan IF plus 2 1.000. Di sini saya sudah selesai untuk mengetik rumusnya dan tinggal kita enter. Waduh. Menghasilkan high profit. Karena sama seperti tadi yang di kategori performance, kalau dia lebih dari 1.000 akan menghasilkan high profit, kalau di atas 500 akan menghasilkan medium profit ataupun low profit. Kemudian kita lanjut ke bagian diskon kategori. Untuk diskon kategori, kita juga menggunakan rumus IF. Di sini udah saya ketik rumusnya dan tinggal kita enter saja. Untuk dari hasilnya no diskon, karena kalau di atas 0,15 akan high diskon, di atas 0,05 medium diskon, kalau misalnya di atas 0 atau 0 itu low diskon ataupun no diskon. Tinggal kita 2 kali. Lanjut ke bagian sales priority. Kalau sales priority sama tadi juga menggunakan rumus IF. Ini sudah dari yang sales priority, tinggal kita enter saja. Nah, muncullah yang untuk yang pertama itulah priority yang C. Tap 2 kali. Sama kayak tadi, kalau misalnya apa, itu tergantung dari rumusnya dan apa yang muncul. Untuk yang terakhir yaitu bonus amount. Untuk bonus amount sama juga menggunakan rumus IF. Nah, ini tinggal kita enter. Dan tadi kita lihat yang salah, jadi hanya lanjut kita baik. Oke, jadi beginilah cara saya mengerjakan sales data untuk tugas kali ini.
Baiklah, setelah bagian satu selesai, saya akan lanjutkan ke bagian kedua, yaitu VLOOKUP. Di sini saya akan mengisi data terlebih dahulu. Kemudian ada NIM dan juga kelas. Setelah mengisi data, NIM, nama, NIM, dan juga kelas, kita akan lanjut ke tabelnya, ke datanya. Jadi di sini ada negara, produk, segmen, harga barang, dan juga penjualan yang akan kita isi oleh beberapa rumus. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu yang negara. Untuk negara sendiri memiliki rumus yaitu sama dengan for lookup, buka kurung left. Kenapa left? Karena kode negara berada di bagian sebelah, berada di bagian yang kirinya. Kemudian buka kurung A2, koma, 2, tutup kurung, koma. Nah, di negara ini kita copy mulai dari yang US sampai yang French. Setelah itu kita tekan Fn, kemudian F4. Fn, F4 akan muncul seperti dolar-dolar yang ada di tampilan layar ini. Kemudian koma 2, koma false. Enter. Akan muncul negara Meksiko. Dan tinggal di sini. Lanjut ke produk sama kayak yang tadi rumusnya. Hanya lookup, kemudian mid, karena berada di bagian tengah produknya. Kode produknya. Kemudian A2, koma, 3,3 tutup kurung, koma. Karena NIM saya ganjil, jadi saya menggunakan mahasiswa dengan NIM ganjil. Pindahkan ke sini, kemudian di sini Fn F4, koma 2, koma false. Enter. Akan muncul produknya yang pertama yaitu Amarilla. Lanjut ke bagian segmen, sama kayak tadi, for lookup, kemudian buka kurung, right, karena untuk segmen sendiri berada di bagian yang kanannya. Kemudian buka kurung A2, koma 1, tutup kurung, koma. Untuk yang segmen kita ke bagian yang ini, jangan lupa di copy. Kemudian kita Fn F4. Nah, kemudian setelah itu koma 2, koma false. Di enter akan muncul hasilnya seperti yang di layar. Karena tanggal dan juga jumlah barang sudah ada, kita pindah ke harga barang dan juga nanti di penjualan. Untuk harga barang sendiri, rumusnya yaitu sama dengan for up, buka kurung mid, dan buka kurung A2, koma 3, koma 3, tutup kurung, koma. Ikuti karena saya ganjil, jadi mengikuti yang NIM ganjilnya. Kemudian pindahkan Fn F4, koma 3, koma false. Kurung enter. Akan muncul harganya seperti di layar ini. Ke yang terakhir yaitu penjualan. Untuk penjualan berbeda rumusnya, bukan yang menggunakan VLOOKUP, tetapi menggunakan sum. Sama dengan sum, buka kurung F2, G2, kemudian tutup kurung per 1%. Di enter. Akan muncul penjualannya seperti angka di layar ini. Dan kita ke bawah untuk mencari total penjualan, rata-rata penjualan, penjualan terbesar hingga penjualan terkecil. Untuk total penjualan rumusnya menggunakan sum juga. Sum buka kurung H2,2 HB81. Itu kayak nge-copy dari atas sampai dengan juga bawah. Nah, muncul kemudian juga rata-rata penjualan sama menggunakan average. Buka kurung H2 ini 81 tutup kurung. Nah, penjualan terbesar itu menggunakan yang max. Satu. Kalau yang terkecil menggunakan min. Oke, jadi untuk yang two base follow up sudah selesai. Setelah ini ada yang namanya amplo data. Saya akan dahulu datanya atau mencantumkan datanya. Kemudian kita ekspor datanya. Jadi di sini kita di load dulu.
Nah, di sini sudah tertampil data-data yang akan kita kerjakan. Jadi di sini ada beberapa kolom. Nah, untuk yang di input data ini nanti ada 3 bagian yang akan kita filter terlebih dahulu. Yang pertama ada departemen. Di sini kita hanya disuruh sesuai instruksi yang ada di PPT, hanya disuruh research dan juga development. Kemudian lanjut ke environment satisfaction, yang disuruh hanya nomor 1. Kemudian ada yang job, hanya disuruh yang pertama sama yang nomor 1 sama kayak tadi environment satisfaction. Kemudian setelah ketiga-tiganya udah difilter, kita masuk ke sheet yang baru dan diganti namanya menjadi R&D low satis. Nah, ini kita copy terlebih dahulu, Ctrl A, copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, sudah kita pindahkan ke bagian yang R&D low satisfaction. Kemudian kita kembali lagi ke input data yang pertama. Nah, yang tiga-tiga tadi tuh yang department, environment sama yang job, kita ubah atau kita input datanya kembali seperti semula. Jadi kita select semuanya, select all, oke, lanjut ke satisfaction, kita select semua, oke, lanjut ke yang job, kita select semuanya, oke. Nah, setelah yang ketiga tadi udah kita select, kita filter lagi, berbeda seperti yang sebelumnya. Yang pertama itu ada yang departemen. Di sini hanya dibutuhkan yang sales. Tadi kan yang research ya, sekarang dibutuhkan itu yang sales aja. Oke. Sampai dia berubah menjadi semua yang departemen itu menjadi sales. Maaf tadi agak sedikit nge-lag. Kemudian ada yang environment. Bukan. Environment tidak. Kita ke job role. Kita ke job role, kita hanya disuruh seinstruksi sales representatif. Kemudian terakhir yaitu yang umur. Di instruksi hanya disuruh mencantumkan umur kurang dari 30. Berarti yang di atas 30 kita harus tidak checklist. Oke, setelah semuanya ini kita tambahkan sheet yang baru dan ini namanya kita ubah menjadi, sebentar, agak sedikit nge-lag. On-site kampus per rep. Nah, ini sudah kita copy. Terus kita pindahin ke sini, ke worksheet yang baru. Oke, jadi untuk bagian kedua, yaitu yang follow up dan juga yang employer data sudah selesai, dan kita akan lanjut mengerjakan yang bagian yang ketiga. Baiklah, saya akan lanjut mengerjakan bagian yang ketiga. Pertama, kita input dulu terlebih dahulu datanya melalui get data yang dari CFV. Tinggal kita load saja. Kemudian setelah datanya sudah muncul di Excel, kita sesuai dengan perintah, kita mengarahkan tabelnya untuk menjadi pivot table. Setelah itu di sini ada yang pivot table files. Kita pilih beberapa. Kalau saya akan memilih yang customer ID, gender, kemudian ada yang age, dan terakhir ada yang country. Nanti akan muncul seperti ini row labelsnya. Tinggal kita alihkan ke pivot chart-nya. Dan kita di sini ada beberapa pilihan. Saya akan memilih yang pertama. Tinggal dirapiin saja. Dan nanti akan hasilnya seperti ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tabelnya di sum of customer ID dan juga sum of age. Jadi di sini ada grafik yang tentang perbandingan antara jumlah pelanggan dan juga total usia pelanggan berdasarkan negara dan juga jenis kelaminnya. Jadi dari grafik yang dapat kita lihat, data ini berasal dari Australia. Nah, di sini ada 3 kategori gender, yaitu ada female, male, dan juga prefer not to say. Jadi kalau diperhatikan, batang yang warna biru ini menunjukkan customer ID atau jumlah pelanggan. Kemudian yang oranye menunjukkan sum of age atau total usianya. Jadi di sini yang paling menonjol ada kategori yang prefer not to say. Karena jumlah pelanggannya jauh lebih banyak daripada gender laki-laki maupun gender yang perempuan.
Artinya, banyak orang yang memilih untuk tidak memberitahu jenis kelaminnya. Dari hasil ini, kita dapat simpulkan bahwa perusahaan ini perlu meningkatkan kelengkapan data pelanggan dan juga bisa membuat strategi yang lebih inklusif atau netral gender, biar dapat menyentuh semua kelompok pelanggan dengan lebih baik. Jadi untuk bagian 3 saya sudah selesai untuk menjelaskannya. Sekian dan terima kasih.